Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita dalam mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang materi yang berkaitan dengan sikap. Ya, lebih tepatnya untuk topik kali ini adalah tentang konsep persepsi, motivasi, dan emosi dalam pembentukan sikap manusia. Oke, kita tahu bahwa tindakan manusia itu terjadi melalui beberapa proses jika ditinjau dari aspek psikologis, di mana sikap dan perilaku yang dapat diamati tersebut terjadi karena adanya proses persepsi, motivasi, dan emosi sampai terjadinya perilaku atau tindakan manusia. Ya, kita tahu bahwa sikap manusia itu merupakan prediktor ya, atau sesuatu yang bisa digunakan untuk memprediksi dari perilaku sehari-hari yang dapat dimunculkan oleh manusia ya, walaupun masih ada faktor-faktor lain yang dapat digunakan sebagai prediktor utama ya dalam sikap ataupun perilaku manusia. Di antaranya adalah faktor lingkungan ataupun faktor-faktor yang berkaitan dengan keyakinan seseorang. Nah, secara definisi, apa sih sikap itu? Jadi secara definisi, sikap merupakan pandangan atau perasaan yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek yang dihadapi. Atau definisi yang kedua, dikatakan bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek, terhadap stimulus ya, ataupun terhadap informasi di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan yang ditentukan pengalamannya terhadap objek tersebut. Jadi, definisi yang kedua ini menyebutkan bahwa sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk berespon terhadap objek, baik itu stimulus, baik itu stresor, ataupun informasi, di mana kecenderungan manusia untuk bertindak itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pengalaman yang ada kaitannya dengan objek yang dihadapi. Nah, dari definisi yang pertama dan definisi yang kedua di sini yang perlu kita garis bawahi ada kata kecenderungan. Ya, artinya kecenderungan di sini bahwa kadang-kadang sikap manusia itu ya dapat menentukan tindakan seseorang. Tetapi kadang-kadang sikap tidak terwujud dalam bentuk tindakan. Ya, artinya sikap itu masih terbatas dalam pandangan ataupun penilaian, yang mana pandangan atau penilaian seseorang itu akhirnya menimbulkan suatu kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan. Ya, dimana jadi dari sikap ini nantinya ya hanya dapat berhenti pada sikap itu sendiri ataupun dapat berlanjut kepada kegiatan seseorang untuk menunjukkan suatu respon atau yang biasa disebut dengan perilaku. Ya, atau definisi yang ketiga ini menyebutkan bahwa sikap merupakan reaksi evaluatif ya, atau suatu bentuk evaluasi atau suatu penilaian mengenai kesukaan dan ketidaksukaan seseorang, baik itu terhadap orang, peristiwa, atau aspek lain yang ada di dalam lingkungannya. Nah, jadi dari definisi yang ketiga ini dikatakan reaksi evaluatif ya. Artinya penilaian seseorang itu akan menjadi suatu pertimbangan ya, pertimbangan akan segala sesuatu yang berkaitan dengan dampak positif ataupun dampak negatif dari reaksi atau tindakan yang mereka lakukan atas penilaiannya terhadap suatu objek. Ya, jadi intinya definisi dari sikap ini adalah pandangan seseorang berdasarkan hasil penilaian ya terhadap suatu objek yang dapat berwujud tindakan ya atau yang tidak berwujud tindakan. Itu adalah definisi dari sikap. Nah, sikap itu sendiri dalam ilmu psikologi ya memiliki terdiri dari tiga struktur atau terdiri dari tiga komponen. Ada komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif ya. Komponen konatif ini berisi kepercayaan seseorang tentang apa yang berlaku, tentang apa yang benar atau salah bagi objek ya, sehingga
dari komponen kognitif ini atau dari kepercayaan seseorang ini berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui, ini berkaitan dengan keyakinan, pikiran, pengalaman, dan juga informasi yang diperoleh dari orang lain. Sedangkan sikap juga terdiri dari komponen atau struktur afektif. Ini ya, komponen afektif ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek, ya. Apakah seseorang itu memiliki penilaian yang positif atau memiliki kesenangan terhadap suatu objek, ataukah memiliki penilaian yang negatif atau rasa tidak senang terhadap suatu objek, ya, sehingga penilaian positif dan negatif ini nantinya akan berpengaruh terhadap pembentukan sikap seseorang. Kemudian yang ketiga ada komponen konatif. Komponen konatif ini adalah kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang yang berhubungan dengan objek sikap yang dihadapinya. Ya, jadi secara garis besar struktur sikap atau sikap seseorang itu terdiri dari komponen kognitif, ya, berpikir, komponen afektif yang berkaitan dengan perasaan, dan juga komponen konatif yang mengarah ke kecenderungan seseorang untuk bertindak, ya, sesuai dengan definisi ataupun konsep dari sikap yang ada pada slide sebelumnya. Nah, ini ya, kalau dijabarkan dalam proses pembentukan sikap itu tadi ada komponen kognitif. Nah, ini ada kaitannya dengan faktor persepsi, kemudian ada komponen afektif yang ada kaitannya dengan motivasi dan juga emosi seseorang, dan juga ada komponen konatif atau pembentukan sikap atau yang juga biasanya mengarah ke kecenderungan seseorang untuk bertindak. Oke. Di sini ya, yang pertama kita diskusikan tentang persepsi, ya. Jadi tadi ada persepsi, ada motivasi, ya, yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap sikap seseorang, ya. Persepsi ini sudah pernah kita diskusikan dalam materi komunikasi perawatan, ya, di semester sebelumnya. Nah, kita ulangi lagi bahwa definisi dari persepsi ini adalah penglihatan bagaimana seorang melihat sesuatu dan mengartikannya. Atau persepsi ini juga dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, kemudian mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi terhadap stimulus yang diterima oleh panca indera. Nah, ini dikatakan bahwa dalam ilmu psikologi tingkah laku manusia ini merupakan fungsi dari cara individu untuk memandang, ya. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku manusia atau untuk membentuk sikap manusia atau merubah sikap manusia harus dengan cara mengubah persepsi, ya. Jadi ini dikatakan ada beberapa peribahasa yang mengatakan bahwa there is nothing in the mind except what was first in the sense, ya. Jadi yang berpengaruh terhadap sikap, tindakan ataupun perilaku itu yang utama adalah pada aspek persepsi. Ya, ini review saja. Ini jadi proses terjadinya persepsi, adanya ini ya stimulasi dari panca indera, apakah kita melihat suatu objek, mendengar suatu objek, ya. Contohnya misalkan kita mendengarkan suara musik, mencium aroma parfum, atau kita berada pada keramaian atau berada pada situasi yang ramai. Nah, setelah ada stimulasi dari panca indera, kemudian terjadi pengaturan stimulasi oleh alat indera. Pengaturan stimulasi oleh alat indera ini maksudnya adalah dari berbagai macam stimulus yang kita terima itu, kita cenderung akan memproses atau akan memilah stimulus yang paling menonjol di antara stimulus yang lainnya. Ya, contohnya misalkan kita akan di antara kerumunan banyak orang, kita cenderung akan lebih tertarik pada satu atau dua orang yang sudah kita kenal dibandingkan dengan orang lain yang belum kita kenal, ya. Kemudian selanjutnya dari pengaturan stimulasi oleh alat indera ini, ya, stimulasi alat indera akan dievaluasi dan juga ditafsirkan. Apa sih isi dari stimulus yang diterima oleh panca indera, ya. Tinggal review saja. Oke, ya, ini skema dari adanya stimulus sampai dengan munculnya respon, ya, akibat
persepsi seorang ya. Jadi dari adanya stimulus memunculkan suatu persepsi, memunculkan suatu penilaian ya, sehingga dari penilaian tersebut seseorang akan berespon apakah mengenal stimulus yang diterima ataukah tidak ya. Selanjutnya stimulus ini akan diproses melalui proses kognitif penalaran dan juga proses afektif berupa perasaan yang sampai akhirnya nanti akan memunculkan suatu tanggapan. Nah, dalam skema persepsi ini, tanggapan yang merupakan proses akhir dari skema stimulus dan respon ya, ini juga ada kaitannya dengan pembentukan sikap ya. Jadi dari bagian ini dapat diketahui atau dari skema ini dapat diketahui bahwa persepsi itu ada kaitan secara langsung dengan pembentukan sikap ataupun perilaku. Nah, ini selanjutnya faktor-faktor yang mengaruhi persepsi, ada faktor yang berasal dari internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal di sini diantaranya adalah kebutuhan psikologi ya. Contohnya misalkan ya, ketika seseorang sangat merasakan haus ya, kemudian ditawari segelas air putih yang dingin dan ditawari dengan kue tart ya, tentunya akan memilih minuman yang dibutuhkan saat orang tersebut haus ya, walaupun kalau dirasakan gitu ya pada situasi yang netral ya, saat kita berada pada situasi yang netral, rasa kue tart itu tentu lebih enak daripada air dingin. Tapi pada saat kita merasakan sangat haus ya, rasa air dingin itu bisa jadi akan menjadi lebih enak dibandingkan dengan kue tart. Ini ya, ini faktor yang mengaruhi persepsi. Jadi seorang mempersepsikan bahwa air putih ini akan lebih enak jika saya minum dibandingkan dengan saya minum kue tart saat ini. Kemudian yang kedua, faktor yang mengaruhi persepsi adalah latar belakang ya. Latar belakang ini biasanya berkaitan dengan misalkan pendidikan ya. Jadi contohnya misalkan ya, pada sebagian orang dewasa gitu ya, menganggap bahwa anak pang itu bukan merupakan suatu contoh yang baik. Tapi berbeda pada sekelompok remaja yang lainnya menganggap bahwa anak pang itu belum tentu mereka menjadi contoh yang tidak baik. Bisa jadi mereka masih berada pada masa pencarian jati diri. Ya, jadi belum tentu negatif. Ini berkaitan dengan latar belakang. Kemudian pengalaman, kepribadian dan juga kepercayaan itu juga berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Kemudian selanjutnya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap persepsi adalah intensitas ya. Semakin sering intensitas stimulus itu dipaparkan terhadap panca indera, maka persepsinya juga akan semakin kuat. Contohnya misalkan gitu ya, ketika kita melihat iklan di televisi ya, dalam satu hari frekuensi tayangnya sangat sering ya, tentunya akhirnya iklan tersebut akan mudah untuk kita ingat ya. Kita akan mudah untuk memberikan labeling ataupun nilai dari iklan yang sering kita lihat tadi. Kemudian ya, faktor eksternal yang berpengaruh terhadap persepsi adalah ini sifatnya yang kontra ataupun unik ya. Jadi seseorang akan cenderung mudah mempersepsikan sesuatu yang dirasa unik atau berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian faktor eksternal yang lain yang berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi adalah kebaruan atau sesuatu yang belum kebutuhan seseorang akan informasi yang sebelumnya belum pernah diketahui itu akan mudah dipersepsikan atau diterima oleh seseorang, sehingga akan mudah diproses secara kognitif ataupun secara afektif. Oke, ini saya skip. Nah, selanjutnya selain faktor faktor yang pertama yang berkaitan faktor persepsi yang berkaitan dengan pembentukan sikap manusia, selanjutnya ada faktor motivasi ya. Jadi secara definisi motivasi ini adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat, keinginan ya, minat dan juga dorongan untuk melakukan kegiatan dan memenuhi kebutuhan atau melaksanakan suatu kegiatan yang dirasa menarik ya. Jadi saya rasa secara ini ya, kita semua sudah merasakan apa yang namanya
motivasi ya. Jadi dorongan baik itu berasal dari diri kita sendiri ataupun dorongan eksternal, tuntutan dari orang lain ya, sehingga kita terpacu untuk melakukan suatu tindakan ya, baik itu tindakan yang kita senangi atau tindakan yang dituntut oleh orang lain agar kita melakukan tindakan tersebut ya. Nah, selanjutnya ini ya, definisi yang lain atau konsep yang lain menyebutkan bahwa motivasi itu berasal dari motif ya, yang menjadi aktif pada saat-saat tertentu. Nah, motif ini bisa juga akan menjadi sangat aktif bila kebutuhan akan sesuatu dirasa mendesak ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, kalau disimpulkan, motivasi ini adalah dorongan dari dalam diri seorang untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai suatu tujuan, di mana motivasi seseorang itu tidak dapat dilihat secara langsung, tapi dapat diinterpretasikan dari tindakan yang dilakukan. Nah, ini jenis-jenis motivasi. Ini ada motivasi primer ya, atau disebut juga dengan motivasi intrinsik. Motivasi primer atau motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang didasarkan pada motif primer dasar ya, misalkan kebutuhan biologis ataupun kebutuhan jasmani yang ada kaitannya dengan insting ya. Jadi kalau kita lapar, kita pengennya makan, kalau kita mengantuk, pengennya tidur, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan motivasi primer. Kemudian yang kedua ada motivasi sekunder atau motivasi ekstrinsik, atau disebut juga dengan motivasi sosial. Nih ya, nah motivasi ekstrinsik ini biasanya dikaitkan dengan keinginan seseorang untuk memperoleh pengalaman yang baru. Kemudian juga dikaitkan dengan keinginan seseorang untuk berkembang, ya, di mana motivasi sekunder atau motivasi ekstrinsik ini dipengaruhi oleh sikap dan emosi seseorang. Ya, jadi kalau motivasi sekunder ini biasanya besar kaitannya dengan adanya tuntutan dari faktor eksternal ya, entah itu karena diperintah oleh orang lain, entah itu karena adanya persaingan dan sebagainya, sehingga seorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Selain motivasi primer dan sekunder ya, ada motivasi terdesak ya dari teori ya. Jadi motivasi terdesak ini adalah motivasi yang muncul dalam kondisi yang mendesak dan munculnya serentak cepat sekali pada perilaku seseorang. Jadi motivasi terdesak ini contohnya misalkan ya, kita berada pada suatu ruangan yang tiba-tiba terbakar gitu ya, maka reaksi kita adalah kita termotivasi untuk berlari keluar dari ruangan untuk menghindari adanya api dan seterusnya. Itu adalah contoh dari motivasi terdesak. Nah, ini ada beberapa teori motivasi ya, beberapa teori motivasi yang ada. Ini ada teori harapan yang menyatakan bahwa cara memilih tingkah laku. Ini ya. Jadi dari teori motivasi harapan ini ya, teori harapan di sini katakan bahwa seseorang itu cenderung termotivasi untuk melakukan tindakan yang dirasa menguntungkan ya. Jadi dari teori harapan ini ya mengatakan bahwa seseorang akan termotivasi untuk melakukan sesuatu ketika dia memiliki persepsi atau memiliki pikiran bahwa jika dia melakukan sesuatu maka dia akan mendapatkan keuntungan. Ya, ini adalah definisi dari teori harapan. Kemudian selanjutnya ada teori kebutuhan Maslow ya. Masih ingat ya teori hierarki Maslow ya, atau teori piramida Maslow. Yang pertama ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan di atasnya lagi ada kebutuhan rasa aman dan nyaman, kemudian di atasnya ada love and belonging ya. Kemudian selanjutnya di atasnya lagi ada kebutuhan harga diri, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri ya. Saya rasa konsepnya tidak perlu dijelaskan lagi ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, teori kebutuhan Maslow ini juga ada kaitannya dengan teori motivasi ya. Dikatakan bahwa seseorang itu ketika mereka punya kebutuhan, ketika mereka punya keinginan, maka mereka punya motif di dalam diri ya, ada yang namanya motif. Nah, motif ini akan aktif sehingga nantinya akan membentuk perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan ya.
Nah, ketika kebutuhan yang diinginkan itu sudah terpenuhi, maka terjadilah keseimbangan, ya. Keseimbangan ini maksudnya adalah apa yang mereka inginkan atau apa yang kita inginkan itu sudah terpenuhi, ya. Nah, ketika satu keinginan yang kita inginkan itu sudah terpenuhi, maka akan berputar lagi, ya, menuju ke kondisi ketidakseimbangan. Artinya, ya, kemungkinan besar kita akan memiliki keinginan untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhan yang lainnya, ya, sehingga akan berputar nih, ya, muncul kebutuhan baru, motifnya aktif, muncul perilaku baru lagi, ya, sehingga terjadi kondisi seimbang. Ketika kondisi sudah seimbang, maka muncullah kondisi ketidakseimbangan karena adanya kebutuhan yang baru dan seterusnya. Sehingga dalam teori motivasi dalam kebutuhan Maslow ini juga dikatakan bahwa kebutuhan atau keinginan seseorang itu akan membentuk lingkaran motivasi, ya. Jadi kondisinya sebenarnya tidak pernah seimbang, ya. Dikembalikan lagi juga pada sifat manusia, bahwa sifat manusia itu tidak pernah merasa puas, gitu, ya, sehingga akan terjadi lingkaran motivasi seperti ini, ya. Satu kebutuhan terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan ataupun keinginan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik ini mengatakan bahwa setiap tindakan manusia itu terjadi karena unsur pribadi manusia yang terdiri dari id, ego, dan juga super ego. Ya, ini nanti kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada teori motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi di sini merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam seseorang sehingga mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan tertentu, yaitu prestasi. Ya. Kemudian yang kelima ada teori untuk mencapai suatu hasil dari McClellan, ya. Ini mengatakan bahwa seseorang, dia yang memiliki motivasi yang tinggi cenderung akan senang untuk menentukan tujuan-tujuannya, ya. Jadi dalam teori yang kelima ini dikatakan bahwa, atau dalam teori motivasi yang kelima di sini dikatakan bahwa ketika seseorang memiliki keinginan atau memiliki kebutuhan, maka dia akan suka membuat list, gitu, ya, kira-kira kebutuhan apa, kira-kira keinginan apa yang harus saya penuhi. Dan mereka, ya, menurut teori McClellan ini, ketika seorang sudah punya motivasi, ya, mereka lebih menyukai tugas yang berinya umpan balik, ya. Dia senang untuk ketika motivasi itu ada, kemudian diwujudkan dalam perilaku, maka perilaku atau tindakan yang dimunculkan itu akan disenangi oleh seseorang jika mendapatkan respon dari orang lain, ya. Kemudian selanjutnya, ini cenderung memusatkan perhatian pada apa yang menimbulkan motivasi sehingga khayalan atau motivasi seorang mengungkapkan motivasi tersebut, ya. Jadi pada teori yang kelima ini mengatakan bahwa, ya, khayalan seseorang itu bisa berubah menjadi suatu motivasi yang baru, ya. Jadi memiliki angan-angan, ya, memiliki keinginan itu bisa menciptakan motivasi-motivasi yang baru sehingga akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, ya. Oke. Nah, ini fungsi motivasi, ini mendorong manusia untuk bertindak, menentukan arah perbuatan dan juga menyeleksi perbuatan, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, baik dari teori-teori motivasi itu memang hampir rancu antara sikap mengarah ke sikap dan juga perilaku. Nah, ini selanjutnya, ini dari gambar ini, ya, mungkin banyak persepsi ini, ya. Ini cara motivasi, ada yang motivasinya dengan memberikan reward, ini, ya, kalau kamu berhasil nanti kamu akan mendapatkan hadiah, atau misalkan dengan memberikan punishment, kalau kamu tidak berhasil nanti kamu akan mendapatkan hukuman dan sebagainya, ya. Oke, ini saya skip. Nah, ini teknik-teknik untuk memotivasi, ya, bisa melalui teknik verbal, teknik tingkah laku, ataupun dengan memberikan contoh atau role model, ya. Oke, emosi nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya
faktor yang berkaitan dalam menentukan sikap adalah kecenderungan untuk bertindak. Ya, jadi kecenderungan bertindak ini merupakan merupakan faktor atau komponen kognitif ya dalam menentukan sikap. Ya, di mana kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seseorang ini berkaitan dengan objek sikap. Ya. Jadi perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam menghadapi stimulus tertentu banyak dipengaruhi oleh kepercayaan dan perasaan terhadap stimulus tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya sikap seseorang ya atau kecenderungan seseorang untuk menghasilkan suatu tindakan ataupun sikap ini cenderung memiliki target, arah dan juga intensitas ya. Target ini ialah objek, kegiatan, ataupun ide yang menjadi sasaran dari sikap. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan arah, ini adalah apakah kecenderungan untuk bertindak itu mengarah ke sikap yang positif ataukah sikap yang negatif. Ya, sedangkan intensitas ini adalah derajat ataupun kekuatan dari sikap ya. Jadi sikap terhadap suatu objek itu dapat sangat kuat ya, misalnya sangat senang pada sesuatu ataupun misalkan sangat benci terhadap sesuatu ya, dimana arah dan intensitas itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang saling berkelanjutan dan saling berhubungan ya, dimana titik tengah antara arah dan intensitas itu dapat membedakan ya arah yang positif ataukah negatif ya. Jadi contohnya misalkan ada beberapa mahasiswa yang mungkin dia menyukai satu mata kuliah tertentu tapi pada masa yang lain sangat tidak menyukai ya. Ini kaitannya dengan pembentukan sikap ya. Misalkan contohnya si A ini tidak menyukai mata kuliah psikososial dan budaya ya. Bisa jadi si B ini sangat tidak menyukai mata kuliah psikososial ya. Jadi memiliki intensitas yang berbeda. Ketidaksukaannya itu tingkatnya berbeda. Atau mungkin mahasiswa C ini ya netral ya, biasa-biasa saja ya. Atau mahasiswa si D misalkan sangat suka dengan mata kuliah psikososial. Itu yang dimaksud dengan intensitas, dan arahnya itu bisa bersifat negatif ya, misalkan sangat tidak suka, ataupun bersifat positif, misalkan suka ataupun sangat tidak suka. Ini adalah maksud dari sikap seorang itu memiliki arah dan juga intensitas ya. Jadi kalau dikaitkan ini dengan teori-teori yang lain, bahwa sikap itu sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan individu gitu ya. Jadi sejalan dengan teori dari Maslow tadi yang menggambarkan hierarki kebutuhan Maslow, jadi sikap seorang itu cenderung terbentuk terhadap suatu objek yang dibutuhkan atau yang diinginkan ya. Karena ini ya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda ya. Ada yang menunjukkan perilaku yang mengutamakan kebutuhan yang berada pada tingkat yang rendah ya, atau menunjukkan kecenderungan untuk meningkat ke tingkat kebutuhan yang paling tinggi ya. Apakah mulai dari kebutuhan biologis ya, kebutuhan rasa aman, cinta dan mencintai, sampai kebutuhan untuk melakukan aktualisasi diri ya. Nah, ini selanjutnya untuk pembentukan sikap ya, untuk pembentukan dan perubahan sikap ini jadi selain dipengaruhi oleh ini ya, faktor persepsi, motivasi dan juga emosi, jadi sikap seseorang itu bisa terbentuk atau bisa berubah karena adanya faktor-faktor di bawah ini ya. Ada pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, kebudayaan, media massa, dan juga faktor emosional ya. Jadi sebenarnya sikap manusia itu terbentuk karena adanya berbagai macam interaksi sosial ya. Setiap manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin lepas dari adanya interaksi sosial. Mana
yang mana dalam interaksi sosial tersebut individu akan membentuk pola sikap tertentu terhadap objek yang dihadapi, gitu ya. Nah, berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap itu antara lain adalah pengalaman pribadi. Itu yang pertama adalah pengalaman pribadi, ini ya. Jadi pengalaman pribadi ini seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa pengalaman seorang terhadap suatu objek itu menimbulkan adanya tanggapan ataupun memunculkan adanya suatu penilaian, ya. Dari penilaian itu nantinya akan dapat membentuk sikap seseorang, ya. Tapi apakah sikap seseorang itu bisa positif atau negatif itu masih tergantung pada berbagai macam faktor yang lainnya, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ya, sikap juga dipengaruhi karena adanya pengaruh orang lain yang dianggap penting, ya. Kemudian juga dipengaruhi dengan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Ini ya, jadi kebudayaan itu juga sangat berpengaruh pada bentukan sikap, ya. Jadi contohnya misalkan seorang hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, ya, maka bisa jadi sikap positif terhadap nilai-nilai religius itu kemudian besar akan terbentuk, ya. Itu. Nah, selanjutnya faktor yang lain yang berpengaruh terhadap dengan sikap adalah media massa. Ya, ini ya, informasi yang disampaikan melalui berbagai sarana informasi di media massa ataupun media sosial, ya, dapat memberikan landasan kognitif, ya, bagi terbentuknya sikap, ya. Jadi apabila pesan-pesan yang diterima seseorang dari media massa ataupun dari media sosial itu disampaikan secara cukup sugestif atau mengaruhi, maka akan memberikan dasar afektif dalam terbentuknya sikap, ya. Kemudian selanjutnya ini juga ada faktor emosional atau faktor internal, gitu ya. Apakah seorang memiliki kebutuhan atau keinginan terhadap suatu objek ataukah tidak. Ini ya, ini adalah beberapa faktor yang mengaruhi terbentuknya ataupun perubahan sikap pada seseorang. Nah, ini selanjutnya, apa sih sebenarnya fungsi sikap itu? Dalam cabang ilmu psikologi yang dikatakan bahwa sikap itu memiliki beberapa macam fungsi. Yang pertama ada fungsi instrumen, ya. Sikap menjadi sarana untuk mencapai suatu tujuan, ya. Contohnya kita kaitkan dengan motivasi tadi, ya. Kalau kita sudah punya motivasi atau motif dalam diri kita itu aktif, maka kita akan tergerak untuk melakukan suatu tindakan atau munculkan ini, ya, dari adanya sikap, ya, berupa pandangan atau penilaian, akhirnya kita terangsang atau terstimulasi untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian sebagai fungsi pertahanan ego atau mempertahankan apa yang menjadi penilaian ataupun pendirian diri kita. Kemudian fungsi nilai ekspresi, ini adalah sikap mengekspresikan nilai yang ada pada diri individu, ya. Atau fungsi nilai ekspresi ini sama dengan aktualisasi diri, ya. Oh, saya ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya ini mampu. Saya ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya ini adalah mahasiswa yang berprestasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada fungsi pengetahuan. Ini adalah sikap membantu individu memahami dunia yang membawa keteraturan terhadap bermacam-macam informasi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pengetahuan, ya. Kemudian yang kelima adalah fungsi penyesuaian sosial, ya. Sikap membantu individu menjadi bagian dari masyarakat. Nah, ini beberapa tingkatan sikap, ada menerima, ya, menerima objek atau menerima stimulus, kemudian meresponnya, menghargai dan bertanggung jawab atau responsibel, ini, ya. Nah, ini selanjutnya ciri-ciri dari sikap. Ciri-ciri sikap yang pertama adalah bahwa sikap itu tidak dibawa sejak lahir, ya. Artinya sikap itu dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan manusia, ya, dalam hubungannya dengan orang lain atau ketika manusia itu berhubungan dengan suatu objek ataupun stimulus, ya. Kemudian jadi sikap yang kedua adalah dapat berubah, ya. Jadi sikap seorang itu dapat berubah-ubah, ya. Karena sikap manusia itu berubah-ubah, maka sikap itu dapat dipelajari, ya. Dimana sikap itu dapat berubah bila terdapat keadaan ataupun situasi
ataupun suatu stimulus ya yang dapat memicu seseorang untuk memunculkan suatu respon yang baru. Kemudian ciri sikap yang selanjutnya adalah tidak berdiri sendiri. Ini ya, jadi sikap itu tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa memiliki hubungan terhadap suatu objek ya. Dengan kata lain, sikap itu dapat terbentuk, dapat dipelajari atau senantiasa berubah berkaitan dengan objek tertentu yang dapat dirumuskan, yang dapat dilihat. Kemudian ciri sikap yang keempat adalah objek tertentu ataupun banyak objeknya. Jadi objek sikap itu merupakan satu objek tertentu ya, merupakan satu objek tertentu ataupun beberapa objek yang dapat diterima stimulusnya oleh manusia. Selanjutnya sikap juga dipengaruhi oleh motivasi ini ya. Nah, selanjutnya ini ya, perubahan sikap ini dapat disebabkan oleh pengalaman atau hal yang baru yang diperoleh dari orang lain, dan perubahan sikap ini merupakan hasil dari komunikasi yang bersifat persuasif. Nah, ini pengukuran sikap dapat diukur secara langsung ataupun pengukuran sikap secara tidak langsung. Pengukuran secara langsung ini jadi sikap seorang itu bisa dinilai atau diukur secara langsung. Ini dilakukan pada subjek atau pada seorang secara langsung ya, dengan meminta pendapat tentang bagaimana sikapnya terhadap suatu objek ataupun stimulus yang dihadapi ya. Bisa melalui pengukuran langsung terstruktur dengan cara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dalam suatu alat yang telah ditentukan dan langsung diberikan kepada subjek yang diteliti ya. Jadi kita sudah punya beberapa pertanyaan yang kita ajukan pada orang lain agar kita bisa menilai sikap orang lain. Kemudian yang kedua, pengukuran langsung tidak terstruktur ini ya, mengukur sikap dengan wawancara bebas ya, atau melalui pengamatan langsung ataupun melalui survei. Nah, ini pengukuran sikap secara tidak langsung ini misalkan dengan melalui psikotes ya, itu juga bisa digunakan untuk mengukur sikap seseorang. Nah, selanjutnya apa implikasi ya? Apa implikasi kita mempelajari sikap ini, kita sebagai perawat gitu ya? Ini ya, ketika kita berinteraksi dengan pasien atau ketika merawat dengan pasien, sikap yang kita munculkan atas stimulus yang berasal dari pasien itu membutuhkan respon yang sifatnya cepat. Ya, jadi waktu yang digunakan dalam melayani pasien sama dengan batas waktu yang terstandar, dan stimulus yang berasal dari pasien ataupun keluarga pasien itu membutuhkan sikap dari perawat atau tindakan perawat yang sifatnya tepat ya. Kemudian menuntut sikap dari perawat yang aman dalam melakukan tindakan, baik itu aman secara fisik dan juga psikologis ya, menuntut perawat untuk bersikap ramah ya, menghargai orang lain, dan untuk menuntut perawat agar mampu munculkan sikap yang dapat menumbuhkan rasa nyaman ya pada pasien ataupun pada keluarga. Ya, baik. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini ya, terkait dengan konsep pembentukan sikap pada manusia. Jika ada yang ingin didiskusikan, langsung kita diskusikan di forum diskusi ya. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.